Perampokan maut yang menimpa keluarga HS pun langsung menghebohkan lantaran disebut-sebut dipicu konten house tour di media sosial yang sebelumnya dilakukan oleh F. Gara-gara pamer rumah mewah di TikTok, warga Bogor berujung dirampok dan suami tewas. Dari nasib Naas Dante yang harus meninggal di kolam renang diduga dibunuh dan kini terdakwa dituntut hukuman mati, nasib malang menimpa keluarga HS yang tinggal di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 4 perampok sadis Rabu dini hari pekan lalu menyantroni rumah korban yang baru saja direnovasi. Akibatnya, HS tewas di dalam mobil dengan luka hantaman benda tumpul di kepala dan bekas jeratan di leher. Sementara 3 anggota keluarganya masing-masing RF, istri HS, NN, ibu mertua HS, dan AL, anak HS dan F mengalami luka berat sehingga harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah setempat. Perampokan maut yang menimpa keluarga HS pun langsung menghebohkan lantaran disebut-sebut dipicu konten house tour di media sosial yang sebelumnya dilakukan oleh F. Namun polisi membantah kabar tersebut. Menurut polisi, perampokan ini dilatar belakangi utang piutang antara HS dengan salah satu pelaku yang berinisial ID. Lantas, seperti apa kronologis perampokan yang menimpa keluarga korban? Kejadian, jadi para pelaku ini sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan kegiatan curat ini 2 hari sebelumnya. Sekitar pukul 23.00 tersangka D dan tersangka S bertamu ke rumah korban. Mereka ini sampai di rumah korban. Korban masih sempat menyuguhkan kopi kepada para tersangka dan sempat minum minuman keras yang sengaja dibawa oleh para tersangka, yaitu S, untuk membuat korban, dalam hal ini HS, mabuk. Setelah itu, setelah melihat korban HS ini mabuk, sekitar jam 3 WIB, pada saat korban sudah mulai mabuk, tersangka D memukul kepala sebelah kanan korban HS dengan menggunakan kunci pas beberapa kali. Ketika sudah memastikan korban HS ini meninggal dunia, selanjutnya tersangka D dan tersangka S masuk ke dalam rumah, kemudian secara bergantian menganiaya anggota keluarga korban lainnya. Saya tahu waktu itu saya sedang di rumah, sekitar jam 4.30 saya kedatangan tamu, gedor-gedor pintu, memberitahukan kepada saya bahwa terjadi perampokan di tempat saudaranya. Pas saya lihat ke kamar, yang satunya banyak darah di kasur, terus masuk lagi saya ke dalam, di kamar dekat dapur itu tergeletak 2 orang, yaitu Nining sebagai ibunya dan Resti. Ya sebenarnya sih semenjak ada sosmed ya banyak ya, bukan hanya di Bogor aja, dan itu mungkin dia bukan mau pamer, tujuannya tuh mau ya mengapresiasi diri sendiri lah, karena ini gue udah sukses loh gitu, gue berproses dari nol bisa pencapaian seperti sekarang. Mungkin karena kanan kiri sepi kali itu rumah ya. Ya kalau seperti itu ya memang harus lebih hati-hati sih. Kalau menurut aku ya, misalkan kita tahu nih lingkungan daerah kita nih seperti apa, ya jangan terlalu terbuka juga. Namun hanya selang beberapa jam setelah melakukan aksinya, satu persatu dari keempat perampok sadis itu berhasil diringkus tim reserse Polres Bogor dari 2 tempat berbeda.
Pelaku berinisial O dan C diringkus di Cibung Bulang, Bogor, Kamis lalu. Sementara S dan D yang merupakan otak perampokan dicokok di wilayah Pandeglang, Banten, Senin kemarin. Selain membekuk keempat pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan berupa 1 unit mobil, 1 set perhiasan emas, 3 cincin, 1 gelang emas, 1 buah cincin. Hingga saat ini, keempat pelaku masih diperiksa intensif di Polres Bogor. Ya kalau yang saya tahu itu kejadiannya jam 4.30 ya, jam 4.30 waktu saya ke sana juga udah berceceran darah lah gitu ya. Ngeri banget ya Kak, saya lihatnya nggak tega gitu. Tapi kenal sama Reski juga? Kenal. Orangnya gimana sih Kak? Baik, ramah, yang tabah ya. Mudah-mudahan ya cepet sembuh gitu. Terus aku juga mau berbela-sungkawa juga sama yang kejadian di Bogor tuh yang suami istri diserang sama maling karena dia punya konten memamerkan atau mengontenkan life goals-nya dia kali ya, atau achievement-nya dia gitu kan. Jadi mungkin dari situ dia terbaca dengan rumahnya gitu-gitu, sehingga malah memancing si malingnya ini untuk mencuri, melakukan kejahatan gitu kan. Jadi ya tanpa disangka biasanya cuman maling yang sekedar ngambil, ternyata malah suaminya malah jadi korban sampai dia tewas kan. Bukan hanya keluarga HS yang mengalami musibah karena diduga memamerkan konten rumahnya di sosial media hingga akhirnya mengundang aksi perampokan, sejumlah artis juga nyaris mengalami musibah yang sama. Raffi Ahmad misalnya, memiliki rumah mewah seharga 80 miliar. Raffi pernah mengalami insiden saat rumahnya didatangi 2 orang tak dikenal dan bahkan sudah sempat naik hingga ke lantai 2 rumah yang terletak di perumahan Andara. Untungnya salah satu asisten rumah tangga Raffi melihat pelaku dan kemudian berhasil meringkusnya. Bukan hanya Raffi Ahmad, Atta Halilintar juga sempat mengalami musibah di rumah lamanya saat pencuri berhasil menggasak motor salah satu pegawai Atta. Kejadian serupa juga dialami Atta di tokonya yang berlokasi di kawasan Pondok Pinang. Ya, Atta kehilangan 1 unit sepeda motor yang merupakan kendaraan operasional tokonya. Lalu apa kata pengamat sosial tentang kebiasaan flexing mengunggah kegiatan sehari-hari atau berisi suasana rumah yang justru memancing orang lain untuk berniat jahat? Tunggu polisi aja, belum dirilis habisnya. Tapi udah ada panggilannya? Ya, nanti biar tunggu dari kepolisian dulu ya. Iya, kemarin memang ada orang masuk ke dalam rumah. Kronologisnya sih sebenarnya saya juga aneh, soalnya di rumah ini kan memang banyak orang. Nah pas Raffi masuk kayaknya orangnya ngikutin Raffi. Udah asli, udah mau masuk kamar Raffi, ada susternya Rafathar kan, dia mau ambil minum gitu, terus ngelihat, loh mau ngapain Pak gitu, apa ini kok ada orang gitu. Akhirnya ya udah langsung disidak tuh di bawah. Kan ditanya-tanya kenapa si berani itu datang ke sini, udah gitu di motor dianya tuh bawa senjata tajam juga. Jadi kita baru aja kemalingan di rumah ini. Jadi 2 menit, ya ini saya baru dikasih tahu, saya kaget banget dan saya nggak terima karena ini menurutku ini di rumah sini gitu loh. Ini bisa menjadi warning buat kita semua agar seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai informasi yang harusnya menjadi ranah pribadi itu menjadi konsumsi publik. Itu sih yang paling utama, karena kalau kita abai menjaga data pribadi kita, ya hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Curhat pilu keluarga 7 ABG yang tewas di Kali Bekasi sempat pamit rayakan ulang tahun malah ditemukan tewas terapung. Sementara itu, dari kelanjutan kasus yang juga tak kalah membuat geger, penemuan 7 mayat mengambang di Kali Bekasi hari Minggu kemarin, polisi mengungkap temuan terbaru.
di mana ketujuh korban ini ternyata sempat kumpul-kumpul bersama sekitar 60 orang rekannya di Cipendawa sebelum akhirnya ditemukan tewas di kali. Ketujuh korban nekat menceburkan diri ke kali lantaran menghindari diri dari kejaran polisi. Dan berikut curhat pilu keluarga Muhammad Rizky, satu dari 7 korban tewas saat ditemui tim silat semalam usai menggelar tahlilan. Berdasarkan informasi berkumpul di sekitar Jalan Cipendawa di bedeng atau gubuk di depan PT Gudang Semen Merah Putih Jati Asih. Sekitar 60 orang dari mereka berkumpul di tempat itu. Kemudian sekitar pukul 3.30 dini hari, tim perintis presisi datang ke tempat itu. Jadi setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, masa remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan Soto Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Kalau awal kronologinya itu saya juga dengarnya dari omongan ya. Karena dia nggak pulang 2 hari, saya pikir dia itu main. Ya kan, memang biasanya juga kan seperti itu tuh. Nah pas hari Minggu itu kita ngelihat di berita ada 7 mayat yang kambang gitu kan. Nah di situ makanya kami cari lagi karena memang dia nggak ada. Akhirnya disarankan sama polisi itu kita ke Rumah Sakit Polri. Nah begitu di Rumah Sakit Polri dicari sama anak saya ini, ada di situ dengan ciri-ciri yang dia pergi meninggalkan rumah waktu itu. Seakan-akan nggak percaya kalau anak itu nggak ada. Istilahnya anak tidak ada, semua orang tua pastilah mengalami itu. Kehilangan anak itu udah pasti shock. Saya turut berbelasungkawa atas yang menimpa hanyutnya yang anak-anak yang berada di sungai di Bekasi ya di Bekasi. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan.